Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an aw jama'al Qur'an matta'ahu Allah li'aqlihi hatta yamut. Wa qala Ibnu Qayyim, tatafawatu halawatuhu fil qulub bitafawuti imani qari'i. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kembali Allah izinkan kita lanjutkan pelajaran tadabbur dan bahasa Arab. Ibnu Qayyim berujar, tatafawatu halawatuhu fil qulub bitafawuti imani qari'i. Ragam kenikmatan seseorang dalam membaca Al-Quran tergantung kepada kadar keimanan si pembaca. Ini berarti menjadi barometer bagi kita. Kan kita sendiri bisa merasakan hari ini nikmat banget baca Quran. Hari ini kok bacaannya biasa-biasa aja. Berdasarkan hadis ini berarti bahwa berdasarkan ungkapan ini berarti di saat itu kita bisa jadi iman kita lagi sedang drop. Maka baca Qur'annya biasa-biasa saja. Tapi suatu saat nanti kita akan dibawa ke pengalaman lain. Dikala iman sedang lagi mekar-mekarnya, maka di saat itu kita merasakan betapa nikmat sekali baca Quran. Ya, betul? Tatafawatu halawatuhu fil qulub, ragam kenikmatan dalam membaca Al-Quran itu di dalam hati, bitafawuti imani qari'i, tergantung kepada ragam keimanan si pembaca. Maka berarti yang harus kita lakukan adalah ketika menginginkan halawatuhu itu artinya kelezatan di dalam membaca Al-Quran, maka yang perlu kita upgrade adalah iman. Menjaga agar iman senantiasa berada di performa yang terbaik. Ya, sehingga kita insyaallah dalam membaca Quran menjadi nikmat, dalam berzikir menjadi nikmat, dalam sholat menjadi khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya tidak salah kita sudah 34 terakhir. Sekarang 35 ya. Oh, minggu lalu pelajaran bahasa Arab kita perubahan yang waw nun menjadi ya nun ya. Yang waw nun menjadi ya nun. Kapan waw nun menjadi ya nun? Kalau menempati dua posisi. Pertama ketika posisi nasab, kedua ketika posisi majrur atau kasroh. Sehingga lil muttaqin ya. Hudal lil muttaqin. Mengapa tidak muttaqun? Karena ada harfu jar di sana. Ayat ke-35 sekarang. Setelah ayat 33 dan 34, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penyebab ya. Salah satu penyebab orang diberi catatan dari sebelah kiri karena la yu'minu billahil azim, tidak beriman kepada Allah. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memberi makan kepada orang miskin. Sebelumnya sudah diceritakan apa azabnya. Ya,
azabnya sudah diceritakan. Kemudian dibalikin lagi, apa sih penyebabnya mereka mendapat azab seperti itu? Tidak beriman kepada Allah dan tidak memberi makan orang miskin. Balik lagi soal azab. Inilah indahnya Quran itu. Di ayat 35 balik lagi soal azab. Jadi kalau kita bawa ukuran-ukuran penulisan-penulisan ilmiah, ini kan ngacak namanya ya. Ya, makanya kita tidak bisa melihat dari sisi itu. Gitu. Karena Quran bukan kitab yang disusun secara ilmiah. Yang artinya adalah bahwa baru tadi 2 ayat kita melihat apa sebabnya mereka mendapatkan dibelenggu dengan 70 hasta, dengan rantai 70 hasta, mereka dibelit kan gitu. Khuzuhu faghullu, tangkaplah dia, belitlah dia. Gitu. Karena tidak beriman dan tidak memberi makan orang miskin. Nah, ayat ke-35, falaisa lahul yauma hahuna hamim. Balik berkaitan lagi dengan azab. Falaisa lahul yauma hahuna hamim. Bismillah. Laisa. Tidak ada. Falaisa, maka tidak ada. Lahu, baginya. Siapa nyanya di sini? Oke, itu langsung dapat. Orang yang diberi catatan dari sebelah kiri. Falaisa, maka tidak ada lahu baginya al-yauma pada hari itu hahuna. Apa arti hahuna? Di sini. Kalau diartikan hahuna itu artinya di sini, maka berarti al-yaumanya pada hari ini. Gitu. Ya. Kalau al-yauma jadikan pada hari itu, maka kurang tepat kalau diartikan hahunanya di sini. Betul? Gitu. Hari yang dimaksud di sini kita sudah disebutkan sebelumnya di ayat ke-30-an. Khuzuhu faghullu, tangkaplah dia, belenggulah dia. Summal jahima sallu, kemudian ke dalam neraka jahanam masukkanlah dia. Summa fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an fasluku, kemudian dengan rantai yang panjangnya 70 hasta, belitlah dia. Gitu. Falaisa lahul yauma, falaisa maka tidak ada lahu baginya al-yauma pada hari ini hahuna di sini hamim. Nah, ini bahasa hamim, ini bahasa majas. Majas itu artinya sindiran. Ya. Majas itu sindiran. Hamim kita lihat dari 2 sisi dulu. Pertama pengertian bahasa, kedua pengertian maksud. Hamim sering kita temukan dalam Al-Quran, hamiyah. Ya,
hamiyah, hamim, yahmum. Hamim, ha, mim, dan mim itu secara bahasa berarti panas. Kalau narun hamiyah, apa artinya? Neraka yang panas. Ya. Hamiyah berarti hamim secara bahasa berarti sesuatu yang panas. Itu dari segi bahasa. Nah, yang dimaksud di sini hamim ini dengan maksud shadiq. Kalau orang kita lebih menyebut ini kata sahib. Sahib. Sahabat atau teman. Aslinya sahabat atau teman itu dalam bahasa Arab itu adalah shadiq. Shadiq. Dalnya di kasroh dan ada huruf ya. Ya. Nanti beda lagi shadiqun dan lagi. Shadiq artinya orang yang benar. Sedikit saja bedanya. Kalau disebut shadiq, ini berarti dari kata sodako. Sodako artinya benar. Berarti shadiq isim fa'il orang yang benar. Tapi kalau shadiq artinya teman. Hadza shadiqi, ini temanku. Sudah Laisa biasanya sama dengan sa. Iya? Sama dengan sa. Tidak sama. Enggak. Tidak sama. Ya, Pak. Di mana? Iya, satu kesatuan. Iya. Bisa juga hahuna juga. Makanya tadi menerjemahkannya tergantung kepada kita menerjemahkan al-yaumanya. Ya. Gitu. Huruf H itu sebenarnya tambahan. H yang pertama. H yang pertama itu tak sebenarnya tambahan. Asal katanya huna. Huna. Ya? Gitu. Saya tidak tahu persis ini H tambahannya ini untuk apa. Misalnya kita menyatakan kalau dalam bahasa Arab di mana ainal mat'am? Ainal mat'am? Di mana restoran? Hena. Kalau di sana bukan dibaca huna, hena. Hena. Hen. Gitu. Di sana. Nah, hak yang di depan itu adalah tambahan.
Misal dalam Quran, hunalika da'a Zakaria. Hunalika da'a Zakaria. Di sana Zakaria berdoa. Di sana Zakaria berdoa. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke Hamim. Hamim tadi secara bahasa hamiyah, hamimu, hamimau wa ghassaqo. Ya, hamimau wa ghassaqo jazaa'u wifaqo. Hamiman ghassaqo artinya panas. Narun hamiyah, api yang sangat panas atau neraka yang sangat panas. Nah sekarang hamimun secara bahasa diartikan panas tadi, tapi diterjemahkan, difahami dalam artian sadiqun. Betul tadi? Teman atau sahib. Gitu. Nah berarti Allah ingin mengangkat bahwa sejatinya seorang sadiq itu harus punya sifat hamim. Apa? Menghangatkan, kan gitu. Alhamdulillah, untung ente datang jadi hangat suasana gitu. Jadi menghangatkan suasana. Jadi unsur teman itu salah satunya adalah hamim. Dia menghangatkan. Kalau hangat itu kan makna tersiratnya nyaman. Sementara kalau panas itu kan tidak nyaman. Membedakan kita di dalam memaknai kalimat yang pertama itu Konteks. Ya. Maka kalau tadi narun hamiyah itu bukan api yang hangat, bukan. Panas. Ya, gitu. diskusi yang hamil, diskusi yang panas atau yang hangat? Tinggal kita lihat konteksnya sebelumnya. Ya, sampai gontok-gontokan, sampai tonjok-tonjokan. Nah, berarti hamimnya itu panas itu. Ya, gitu. Ya, tapi kalau mereka saling mengeluarkan argumentasi dengan sehat, berarti hamiyah itu hangat. Paham ya? Jadi memang menalarnya untuk menebak suasana yang disebutkan Quran itu kita memang sama dengan dibawakan ke sehari-hari tadi. Kapan diartikan hangat, kapan diartikan panas, itu tidak ada kata kuncinya. Tinggal kita memahami dan melihat indikasinya. Itu bisa kalau kita banyak belajar. Iya. Banyak baca, banyak menerjemahkan, lama-lama terasa. Makanya tadi bahwa soal bahasa itu adalah soal praktis. Nggak bisa nggak. Bahasa itu soal praktek. Nanti kita, kalau saya sampai hari ini, bahkan insya Allah mudah-mudahan selama-lamanya meyakini bahwa Ar-Rahman itu Pak. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman yang mengajarkan Quran. Banyak saya sendiri merasakan sesuatu yang saya tidak belajar secara langsung, tapi kok dapat. Nah, salah satunya tadi banyaknya. Banyaknya tadi kita artinya terbiasa kan? Oh, ini begini, ini begini, ini begini. Kan biasanya kita kan hukum kausal itu begini. Makanya kalau orang ngomong dia mulainya dari sini. Nah, kita udah tahu nih, nanti ujungnya pasti sini. Nanti ujungnya ini. Atau kalau dia menggunakan bahasa ini, oh ini maksudnya ini. Nah kalau di sini, hamim di sini, teman di sini bukan sekedar menghangatkan, tapi sebagai yang menolong. Ini konteksnya yang menolong. Nah jadi kita bergeser lagi. Kalau hamim tadi artinya panas, kemudian dari panas itu diartikan dengan teman. Teman tadi diartikan unsur menghangatkan.
Nah, kalau di sini agak keluar dikit dari itu. Kalau menurut saya di sini shadiqun, ya. Shadiqun nasirun. Nah, iya benar. Nasirun. Kan konteksnya begini. Falaisa lahul yauma, maka pada hari itu tidak ada baginya, ya. Jadi kalau terjemahkan, maka pada hari itu tidak ada baginya di sini, pada hari ini di sini, hamim, teman yang Kalau menurut saya lebih ke sini nih. Jadi agak melebar lagi tuh dari konteks yang kita bahas tadi. Teman yang menghangatkan, gitu. Berarti salah satu unsur teman itu menghangatkan, yang kedua bisa memberikan Jangan hanya teman minta tolong. Kan ada juga teman yang hanya minta tolong aja dia. Benar? Giliran kita minta tolong, gitu. Ada teman yang begitu. Namanya shadiqim mansur, itu namanya. Bukan shadiqin nasir. Teman yang hanya minta ditolong. Mansur yang ditolong, nasir yang menolong. Maka rumusnya dulu nasir menolong, mansur. Tinggi, Pak. Tinggi. Makanya balik lagi, kalau saya sangat-sangat menginspirasi saya satu halaman setengah kitab Ar-Ruh itu karya Ibnu Qayyim, itu hampir seluruhnya saya hafal. Kitab itu. Kenapa? Karena ketemu di Quran, balikin lagi ke situ. Apa kata Ibnu Qayyim? Iza sa'at lughatuna hasannaha bil Quran. Kalau bahasa kami nggak bagus, dibagusin oleh Quran. Nah, ini bukan dibagusin lagi, membuat lebih bagus. Makanya orang yang baca Quran itu sebenarnya kalau dia mengambil dari di sudut bahasanya, itu bahasanya tinggi nanti. Bahasanya tinggi. Bahasa tinggi itu bukan saja penggunaan istilah, jangan identikkan dengan penggunaan istilah. Ya, bahasa tinggi bukan dengan banyaknya istilah asing yang dia pakai, bahasanya tinggi. Nanti dulu. Bahasa tinggi itu adalah bahasa yang kualitasnya tinggi dan biasanya dalam bentuk kiasan. Saya ngumpul anak. Waduh. Ini kalau ada kopi enak nih. Itu kan itu. Ini kalau ada kopi enak nih. Kalau ada kopi saya sangat senang. Kalau ada kopi saya sangat senang. Ini suasana akan lebih bahagia lagi kalau seandainya dilengkapi dengan kopi. Tinggi kan bahasanya itu? Jadi tidak mesti dengan penggunaan bahasa-bahasa barat yang banyak. Gitu. Nah, level bawahnya bahasa kitanya vulgar kan? Level bawahnya itu vulgar. Gitu. Ya. Jadi idza sa'at lughatuna hasannaha bil Quran. Kalau bahasa kami tidak bagus, kami perbagus. Kami baguskan dengan Al-Quran. Nah, salah satu di antaranya tadi kita melihat ini betapa sindiran di sini.
Dan pergeseran kata dari hamim yang diartikan panas, kemudian diartikan sodik, teman, kemudian diartikan lagi dengan menghangatkan, ya, kemudian diartikan lagi dengan sodikun nasirun, teman yang menolong. Ini kan proses ini. Karena lahunya ini kembali merujuk kepada orang yang tadi diberi catatan dari sebelah kiri. Falaisa lahul yawma hahuna hamim. Falaisa lahul yawma hahuna hamim. Ya. Falaisa lahul yawma hahuna hamim. Lagi? Falaisa lahul yawma hahuna hamim. Ya. Falaisa lahul yawma hahuna hamim. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua zorof makan. Betul? Nah, kalau yauma ini zorof makan atau bukan? Zaman. Betul? Zorfuz zaman. Keterangan waktu. Keterangan waktu. Ini zorful makan. Zarful makan. Keterangan tempat. Kalau ditanya lagi, mengapa kata al-yauma itu barisnya fathah? Karena dia sebagai zorof, ya, sebagai zorof zaman. Zorof zaman dan zorof makan itu selalu bentuknya fathah. Sobahan, bukrotan, wa asilan, naharon, lailan. Singkat ayatnya, tapi kita bisa ngerasain. Ya. Falaisa lahul yawma hahuna hamim. Maka tidak ada baginya pada hari itu teman yang menolong. Falaisa lahul yawma hahuna hamim. Ya. Falaisa lahul yawma hahuna hamim. Alhamdulillah. Ya, Pak. Ya, hamia itu isim fa'il. Ya.
Yahmum itu ini mansurun. Tadi polanya ini isim maf'ul kan? Mahmum atau yahmum. Tapi kalau kita lihat dari sini, wazillim min yahmum. Surat apa itu? Al-Waqi'ah. Kita lihat. Ayat 43. Washabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa zillim min yahmum. Yahmum di sini juga kata benda. Karena di depannya ada huruf jar. Yahmum, mi yahmumin. Maka di sini mahmum, yahmum. Kan berbunyi-bunyi ketika. Hah? Bunyi speaker kan ya? Oke. Lanjutkan ayat 36. Wala ta'amun illa min ghislin. Wala dan tidak ta'am makanan. Hafal banget kan, bro? Wala dan tidak ada ta'amun makanan illa kecuali min ghislin. Min dari, ghislin nanah. Kalau kita bahas soal min, masih ingat ada berapa arti min? Kalau nggak salah sudah saya jelasin, sudah saya tulis malah. Ada tabi'id, ada min berarti bagian,
bagian, ada kedua bayanul jinsi, penjelasan jenis. Yang kedua, yang ketiga ibtidaul ghayah fi zaman. Ibtidaul ghayah fi zaman, batas permulaan waktu. Misalnya dari maghrib ke isya, kan ada min kan, minal maghrib ila isya. Ya, min itu batas awal, batas permulaan. Kalau minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, nah itu berarti ibtidaul ghayah fil makan, batas awal tempat, startnya dari mana. Nah itu paling tidak ada 4 makna min. Tabi'id tadi artinya bagian. Kedua, bayanul jinsi, menjelaskan jenis. Ketiga, batas awal permulaan waktu. Ketiga, batas awal permulaan tempat. Pertanyaan saya, min di sini dalam pengertian yang mana dari 4 ini? Dari bagian. Batas awal. Kemungkinannya cuma 2. Kalau tidak tabi'id, bayanul jinsi. Ya, kalau ibtidaul ghayah fi zaman fil makan bukan ini. Ini bukan itu. Ya, bukan soal waktu dan tempat. Ini soal bagian atau soal jenis. Kalau menurut saya malah lil jinsi, bayanul lil jinsi. Sehingga jenis makanan yang ada pada hari itu hanya rislin. Nah dari sinilah detail terjemahan itu nanti jadi berbeda-beda, ya. Dari sinilah nanti kita melihat terjemahan itu nanti kemungkinannya akan berbeda karena memahami perbedaan minnya. Dari mana saya mengartikan ini bayanul jinsi? Oke. Paham nggak maksudnya? Ya? Dari mana saya di sini menerjemahkan dengan bayanul jinsi? Berarti jenis. Dari ta'am. Benar. Ini kan umum ini. Am. Kemudian illa ini istisna. Pengecualian. Sekaligus dia menjadikan yang am ini menjadi khos. Jadi illa itu bisa membuat yang umum tadi menjadi khusus. Tidak ada makanan, berarti kan jenis di sini, gitu. Kecuali rislin, nanah. Jenis makanannya adalah, paham? Berarti bayanul jinsi. Ya, bayanul jinsi kalau menurut saya. Dari yang am itu tadi umum, to'am. Kan itu. Tidak ada yang ikut saya hari ini kecuali Pak Marma. Berarti kan ini semua nih, saya tidak ini nih. Tidak ada kan banyak tuh. Kecuali satu. Jadi dari yang umum ke khusus. Jadi illa itu pengecualian sekaligus dia menjadi khos. Dari am menjadi khos. Am artinya umum, khos jadi khusus. Apa tadi Pak Marma? Ini kan makanan. Mm-mm. Besarnya makanan. Dari makanan itu ada nanah. Berarti nanah itu sebetulnya makanan juga. Iya. Hanya saja di KKP nanah ini dimasukkan, boleh kan kita tafsirkan
ayat ini menunjukkan penghinaan yang besar kepada manusia dikasih makanan yang bukan makanan untuk level manusia. Boleh ditafsirkan? Bisa? Bisa. Nah sekarang kita malah, setahu kita kan tidak ada kita makan nanah. Tapi mengapa di sini menyebut kata nanah? Nah itu. Kalau menurut saya, kita memahami ayat ini dengan dua. Bisa secara hakikat nanti memang ini yang dimakan oleh orang yang diberi catatan dari sebelah kiri. Paham? Jadi ini benar-benar menjelaskan makanan orang yang diberi catatan di sebelah kiri nanti di sana ini makanannya. Satu, kedua menurut saya penggunaan kata ghislin ini supaya muncul dari kata menjijikkan. Jijik. Jijik itu bahasa apa ya? Rasa tidak suka kan? Tidak suka, rasa tidak nyaman, rasa tidak enak. Dari rasa inilah nanti diharapkan mengubah perilaku. Jadi rasa-rasa itu yang dimunculkan oleh Al-Quran, target ini, target rasa. Rasa berarti kan emosional. Betul? Jadi Quran itu merangsang emosi orang yang membacanya. Jadi kita mendekati Quran tadi dengan rasional, dengan emosional. Harus sejalan itu kedua-duanya. Ada rasa takut, ada rasa harap, ada rasa suka, ada rasa benci, ada rasa jijik. Ya, gitu. Dan memang tadabbur itu menggiring orang ke rasa itu. Kan saya bilang salah satu hasil dari tadabbur adalah zauq. Zauq artinya rasa. Zauqun. Nah, kalau di awal tadi saya mengatakan bahwa apa rasa yang muncul ketika kita baca Quran? Oh, alhamdulillah, muncul ketenangan, muncul kenyamanan. Kalau kemarin disebutkan summa fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an fasluku. Summa fi silsilatin zar'uha sab'una dhira'an fasluku. Kemudian pada rantai yang panjangnya 70 hasta, maka belitlah dia. Nah kira-kira target dari penyampaian seperti ini sampai di detail 70 hasta. Untuk melahirkan apa bagi kita dalam hal tadabbur? Kengerian, ketakutan. Gitu. Sama juga dengan sebelumnya. Khuzuhu faghulluh summal jahima salluh. Tangkaplah dia, belenggulah dia. Kemudian lemparkanlah ke dalam neraka jahanam. Kemudian ikatlah dia dengan rantai yang panjangnya 70. Itu kengerian semua. Bukankah salah satu alasan orang mau berubah menjadi lebih baik itu karena alasan ngeri, alasan takut, ya, alasan harapan. Jadi cara Allah menggiringnya di situ.
Ya, munculkan rasa tidak suka. Sehingga nanti berkorelasi. Kalau kita menyebut kata ghislin muncul rasa jijik, maka nanti dalam kehidupan ini segala perbuatan yang mungkar akan kita asumsikan sebagai ghislin. Faham? Itu udah sukses itu. Segala perbuatan keji dan mungkar kita samakan, kita sejajarkan dengan ghislin. Ya Pak. Saya barusan cari-cari di kamus, ghislin itu bisa juga mandi ya, atau mencuci. Masalah mencuci. Bisa nggak misalnya kita artikan bahwa makanan yang diperoleh itu baik berupa apapun itu yang sifatnya mencuci dosanya. Kalau di sini tidak sekedar mencuci, karena sudah di neraka itu kemungkinannya ada dua. Ada dia sebagai tempat mencuci, ada dia sebagai tempat abadi, siksaan. Ya, kan masuk neraka itu dua kemungkinannya. Itulah tempat terakhirnya, the last destination-nya, ya, atau ini hanya sebagai kalau bahasa kitanya transit, ya, saya transit dulu di sini, gitu, ya, tujuannya nanti kalau orang mukmin tujuannya nanti jannah, gitulah. Ghislin itu kalau kita tarik-tarik itu persamaan yang berasal dari kata ghasala yaghsilu. Ghasala yaghsilu artinya mencuci. Ya? Itu. Mungkin ada contoh dalam Quran mencuci misalnya. Iya, ada bedanya. Ada ayat. Jadi ini isim bentukan masdar ini dari kata ghasala. Mudhari'nya yaghsilu. Ghasala yaghsilu artinya mencuci atau membersihkan. Satu. Kedua, dalam bahasa Arab ada satu kata punya banyak arti. Gitu. Jadi mungkin nanti dia asalnya itu artinya mencuci, tapi nanti salah satu bentukan yang lahir dari sini bisa berarti nanah. Fahim? Ya. Wala ta'amun. Dan tidak ada makanan. Illa kecuali min ghislin. Nah, tadi sih kita membahas tentang minnya. Minnya menurut saya di sini adalah bayanul jinsi. Penjelasan jenis. Artinya jenis makanan nanti yang mereka makan salah satunya adalah ghislin. Kalau kita mau melihat nanti hidangan di sana untuk orang-orang yang catatan sebelah kiri, kita bisa lihat lagi dalam surah Al-Waqiah. Ya. Itu. Bahkan sampai kepada cara mereka makan. Ya. Cara mereka makan itu disebut dengan him la'akiluna min syajarin min zaqqum. Mereka memakan dari pohon
ta'amul asim, makanan orang yang berdosa. Ta'amul la akiluna min syajarin min zakum, ta'amul asim. Terus la akiluna min syajarin min zakum, ta'amul asim. Kal muhli yaghli fil butun. Ya, memenuhi perut. Kal muhli yaghli fil butun. Fahim? Udah dua. Tadi tidak ada teman yang menolong. Itu kalau boleh kita lihat, Allah ingin melihatkan betapa apesnya ini. Ini dalam bahasa lainnya, betapa apesnya ini orang. Supaya semua kita yang baca ayat ini pasti semua ujungnya adalah na'udzubillahi min. Ya Allah, jangan sampai kami termasuk yang begini ini. Kapan bahagianya ini? Gitu. Tidak ada teman yang menolong. Kedua, tidak ada makanan kecuali hanya ghislin. Wala ta'amun illa min ghislin. Ya. Wala ta'amun illa min ghislin. Lagi. Wala ta'amun illa min ghislin. Falaisa lahul yawma hahuna hamim. Wala ta'amun illa min ghislin. La ya'kuluhu illal khati'un. La ya'kuluhu illal khati'un. Khati'un isim apa? Isim fa'il. Dari kata apa? Khoto'ah. Khoto'ah. Nah, caranya begitu. Ini jamak, ini pola fa'il. Berarti orang-orang. Asal katanya khoto'ah. To'u. Salah. Nanti kita temukan lagi dalam surat Al-Baqarah terakhir. Iya langsung nyambung. To'na. Ini yang paling salah, sering banyak salah orang baca ini. Ahta'na. Hamzah dijadikan ain. Khoto'ah salah. Salah. Ini tambahan alif. Tambahan alif itu selama ini kita pahami tambahan awalan me akhiran an. Itu cara iniannya. Tapi di sini artinya khoto'ah salah, akhto'ah berbuat salah, melakukan kesalahan gitu. Kalau kita mau nyambungin juga, me-annya apa Posat? Melakukan kesalahan. Gitu.
Iya. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana ta'na hamzah. Coba perhatikan, kebanyakan akhtana ain. Ya mungkin bawa kidung jadinya hamzahnya. Khoto'a yahta'u khota'un. Khoto'. Khotoya. Nah, kita balik dengan pelajaran minggu lalu. Ini kan menunjuk jamak muzakkar salim kan? Jamak laki-laki kan ini? Khotiun. Ya. Probabilitasnya, kemungkinannya nanti di tempat lain dia bisa menjadi khotiin. Dia khotiun kalau menempati posisi ini. Dia khotiin kalau dia menempati posisi ini. Paham rumusnya? Nah itu aja. Kemarin. Dengan rumus ini berarti, oh di sini posisinya posisi rofa. Ya, posisi rofa, posisi ini. Makanya pakai khotiun. Dari mana rofaknya? Oke. Yakulu apa artinya? Makan. Saya juga tidak tahu persis itu apa bedanya akala dengan ta'ama. Betul? Akala makan. Yakulu. Nah. Ta'am juga makan. Next kita cari bedanya apa. Ya. Sebelum Pak Marmah nanya mending saya jelasin dulu. Saya belum tahu. Kan daripada ditanya gelagapan kita. Yakulu dia memakannya. Ini fi'il kan? Fi'il mudhari. Siapa fa'ilnya? Khotiun. Betul? Ya. Betul? Maf'ulnya apa? Apa? Oke, ini kita sudah ketemu. Yakulu fi'il mudhari, betul? Yakulu fi'il mudhari dari kata akala, yakulu. Fa'ilnya adalah khotiun. Oh, terjawab mengapa dia khotiun, karena dia harus menempati posisi marfu, rafa atau marfu. Berarti ini adalah fa'ilnya. Kalau ada fa'il, ada fi'il, berarti ada maf'ul. Makan itu kata kerja yang membutuhkan objek enggak? Ya, saya makan nasi. Pertanyaannya, objeknya apa? Hu. Betul? Objeknya adalah hu. Hu ini kembali ke dalam kan sudah bahasannya. Jadi tambah, oh ternyata udah keren, lumayan. Saya satu sisi bahagia juga bisa mengantarkan sampai di sini. Ternyata udah keren. Walaupun kadang-kadang kita ngerasa lupa lagi.
La yakuluhu, ini kita tinggalin aja dulu. Ini kita ambil poin-poinnya dulu. Yakuluhu al-khati'un, gitulah. Ya. Yakuluhul khati'un, orang-orang yang berbuat salah itu memakannya. Kan gitu? Yakuluhul khati'un. Apa nyanya? Ghislin. Nah, baru kita susun dalam kalimat. La yakuluhu, tidak memakannya. Jadi bagi ada harapan bagi kita. Kalau tadi disebutkan wala ta'amun illa min ghislin. Ta'am tadi saya sebutkan ini umum kan ini? Umum, bukan hanya umum makanan, tetapi ini jangan-jangan kita berasumsi semua orang juga akan makan yang sama. Gitu. Tapi ayat ini kemudian mengkhususkan itu hidangan atau makanan khusus untuk khotiun. Berarti menghindar dari ghislin, jangan khotiun. Fahim bahasanya? Itu mungkin 2 bulan 3 bulan ke depan saya pakai bahasa Arab ngajar di sini. Jadi cara latihan bahasa Arabnya seperti itu aja tadi. Gitu. Tidak yakuluhu, gitulah. Tidak yakuluhu. Kecuali khotiun. Jadi kita buat bahasa Arab okem-okem dikit. Ada yang bahasa Indonesianya campurin sama bahasa Arab. Nanti lama-kelamaan kita terbiasa berbahasa Arab. Yang kedua, saya juga nggak berani jelasin beginian di tempat lain. Karena belum tentu orang ngerti apaan tuh. Yakuluhu. Tadabbur. Fahim? Jadi kalau dibiasakan begitu, insya Allah penggunaan kata-kata itu semakin hari semakin akrab dengan kita. Jadi yakulu adalah fi'il mudhari', fa'ilnya adalah khotiun. Oh, wajar karena fa'il itu harus rofa. Contoh kemarin misalnya ja'al muslimun. Apa artinya ja'al muslimun? Orang-orang muslim itu telah datang. Muslimun kan? Gitu. Misalnya aku melihat orang muslim. Orang muslimnya sebagai apa di sana? Sebelum kita pindahkan ke bahasa Arab, kita harus tahu dulu posisinya. Aku melihat orang muslim. Objek kan? Aku melihat orang muslim. Subjeknya siapa? Aku. Kata kerjanya melihat. Orang muslim sebagai objek. Udah terpindahin ke bahasa Arab. Objek dalam bahasa Arab hukumnya apa? Maf'ul. Fatah kan? Fatah. Fatah untuk yang waw nun tadi ini dia. Udah dapat? Tinggal ditulis. Aku melihat apa bahasa Arabnya? Ra'aitu. Ra'aitu. Aku melihat. Orang muslim? Muslimun atau muslimin? Muslimin. Karena dia menempati posisi ini. Wow, keren ini. Ra'aitu al-muslimina. Maka kalau di sini muslimun nggak bisa diterjemahkan ayat ini. Iya? Kalau misalnya ra'aitul muslimun nggak bisa diterjemahkan. Subjeknya ini, masa muslimun subjek juga? Masa subjeknya ada dua, aku dan muslimun? Demikianlah pengajian kita hari ini. Oh gitu. Ngambil hadiah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada yang ngangenin.
Oke, coba kita lihat satu-satu ya. Jadi kalau nanti kita temukan dia dalam Al-Quran, jamak mudzakkari salim, kan jamak mudzakkari salim itu kan gitu? Waw nun. Nah kalau dia berubah menjadi in, berarti posisinya itu kalau tidak di tempat nasab, kalau nggak itu di tempat jar. Nah tinggal kita mencari di sini nasab apa jar. Dan yang banyak di Quran itu posisi majrur jar. Minal ghafilin. Ketahuan. Mengapa jadi ghafilin? Karena ada min. Minal khosirin. Iya kan? Nah di sini misalnya kita buat contoh tadi, aku melihat orang muslim. Atau kalau kita buat orang muslim itu melihat. Atau saya buat begini, coba terjemahkan. Ra'al muslimun al khotiin. Apa artinya? Oke. Orang muslim itu melihat orang berdosa, ada orang berdosa dia lihat. Khotiin kenapa jadi khotiin? Karena dia sebagai maf'ul bih. Kalau dibalik, orang berdosa melihat orang muslim? Ra'al khoti'una al muslimin. Orang yang berdosa itu melihat orang muslim dibalik-balik. Bisa. Tanpa diubah posisinya, tinggal kita ubah saja. Muslimun jadi muslimin, khotiin jadi khotiun, udah. Jadi dalam bahasa Arab itu yang menentukan subjek bukan yang paling dekat dengan kata kerja. Yang menentukan objek bukan karena dia yang paling di ujung. Sejauh ini apa yang dirasakan belajar bahasa Arab? Wa izibtala Ibrahimah wa izibtala Ibrahima rabbuhu. Saya bantu. Kata kerjanya ibtala. Ibtala artinya menguji. Mana fa'ilnya, mana maf'ulnya? Mana subjek, mana objek? Ibrahimah objek. Oh jelas ini vulgar banget barisnya. Gitu. Berarti subjeknya Rabbuhu. Ini. Nah ini jangan salah baca. Salah baca berubah subjek. Subjeknya parah loh ini kalau Allah dijadikan objek. Apa tadi? Wa izibtala Ibrahima rabbuhu, dan tatkala Tuhan menguji Ibrahim. Ini kalau seandainya diubah begini, kacau. Dan ketika Ibrahim menguji Allah, menguji Tuhannya, nah kembali lagi menjadi cambuk bagi kita. Jangan karena kita sudah fasih baca Quran, itu kurang teliti dalam hal baris.
Kan karena merasa sudah lancar tuh. Gitu. Karena berubah baris, berubah arti. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Ketika Rabb menguji Ibrahim dengan beberapa kalimat. Jadi ghislin tadi kita balik ke ayat. Ghislin makanan siapa? Khotiun. Menghindari ghislin berarti hindari khotiun. Udah selesai. Mudah-mudahan ya Allah jauhkan kita dari khoti. Ya, Allah jaga kita supaya terhindar dari khotiun sehingga kita nanti tidak dihidangkan ghislin. Hidangan kita yang kita inginkan dalam surat Al-Waqiah adalah gitu. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain. Fakihah, buah-buahan yang buah-buahan pilihan. Buah-buahan pilihan. Ya. Itu bukan semua buah-buahan tapi buah-buahan pilihan. Kedua, walahmi tayrin mimma yashtahun. Daging burung yang mereka inginkan. Ya. Nah, yang ketiga wahurun 'ain, dan bidadari yang bermata indah. Waduh. Udah jangan nyesel dah kalau sekarang nggak dapat bidadari bermata indah, bermata belok juga nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti dapat yang bermata indah. Itu ya. Hari ini dapat yang bermata belok juga nggak apa-apa dah. Ya, mudah-mudahan nanti kita dapat yang bermata indah. Gitu, ya. Gitu. Fahim? Ya. Semakin hari semakin asik kita dengan mengaplikasikan sedikit pelajaran bahasa yang sudah kita dapat. Dan saya sudah sedikit yakin bahwa kita sudah mulai masuk gitu ya. Nah, jadi itulah yang membuat bobot baca kita berlebih dibanding sebelumnya. Kalau selama ini cuma hanya di lisan, sekarang sudah ada nyangkut-nyangkutnya lah di sini, betul? Alhamdulillah. Oke, sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suasana